Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu terkasih. Perkenankanlah kami pula menjadi saksi warta sukacita itu yang Kau panggil untuk menjadi murid-murid-Mu di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita mendengar cerita tentang Yesus yang memanggil 12 orang yang akan bekerja paling dekat dengannya. 12 orang yang berbeda, 12 orang yang kepada mereka Yesus akan memberikan kuasa dan tanggung jawab besar. Namun mereka bukan orang yang sempurna. Ada satu orang yang mencuri uang kas dan bahkan kemudian mengkhianatinya. Itulah Yudas Iskariot. 11 orang lainnya pun bukan tanpa cacat. Ada yang berebut kuasa, Yakobus dan Yohanes. Ada yang selalu ragu dan tak percaya, Thomas. Bahkan orang yang dipilihnya untuk memimpin kawan ini menyangkal dia ketika ia ditangkap dan disiksa. Itulah Petrus. Ringkasnya, Yesus memilih orang-orang dengan segala keterbatasan dan cacat celah mereka. Ia memilih tanpa kriteria tertentu yang diketahui orang-orang pilihannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka lewat panggilan para murid dengan latar belakang mereka masing-masing, kita diajak untuk merenungkan bahwa panggilan untuk menjadi murid Yesus adalah terbuka
untuk semua orang. Yang penting adalah apakah kita mau menanggapi panggilan dari Allah itu atau tidak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan pembaptisan yang kita terima, kita pun menjadi orang-orang pilihan. Meskipun kerap kali kita mengkhianatinya melalui dosa-dosa yang kita lakukan, kita menyangkal Yesus dengan tidak menyatakan cinta dan kehadiran Tuhan di dunia ini melalui perilaku kita. Kita melalaikan atau bahkan menolak tugas sebagai orang yang dibaptis dan telah menerima sakramen penguatan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah rasul-rasul yang walaupun bukan salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus, tetapi seperti Paulus, kita dipanggil untuk misi khusus yang sesuai, di mana Tuhan menempatkan kita saat ini dengan tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga kita masing-masing, gereja, masyarakat, dan semesta, untuk menyebarkan warta gembira karya keselamatannya bagi semua. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan menjadi murid Yesus bukanlah panggilan bergerombolan, melainkan panggilan yang personal. Maka dalam Injil tadi kita mendengar Yesus manggil murid-muridnya satu persatu. Ia menyebut nama mereka masing-masing, sebuah ciri personal dari panggilan itu. Yesus mengenal murid-muridnya selain sebagai satu persekutuan, tetapi terutama mengenal mereka pribadi per pribadi, sebagai Petrus, sebagai Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Konsekuensi dari panggilan yang personal itu adalah setiap orang punya hak dan kewajiban untuk melanjutkan perutusan Yesus. Pada awalnya perutusan itu terbatas dalam lingkup bangsa sendiri. Tetapi lambat laun para murid menyadari bahwa kebaikan seperti itu harus dapat dirasakan oleh banyak orang lain. Kegembiraan karena Allah hadir dalam kehidupan bersama berlaku juga bagi bangsa-bangsa lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Panggilan itu yang bersifat pribadi itu diawali ketika kita masing-masing dibaptis. Ketika kita dibaptis dengan menyebut nama kita masing-masing. Paulus, Maria, Benediktus, dan lain-lain. Tidak ada baptisan tanpa menyebut nama dari orang itu. Artinya, boleh sakramen pembaptisan itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Nah, dalam pertumbuhan menuju kedewasaan sebagai murid Yesus, kita lalu dibina, dibekali, digodok dalam kawah pendidikan iman dalam keluarga kita masing-masing, lingkungan, dan gereja. Tetapi terkadang dalam penggodokan menjadi murid-murid Yesus itu, kita kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Bahkan tidak jarang kita menyangkal dan melarikan diri dari Yesus. Tapi Yesus tidak memandang latar belakang kita. Yesus tetap mau memanggil kita kembali untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus tadi menjadi contoh teladan bagi kita bahwa perjalanan hidup mereka tidak selamanya mulus. Kadang mereka jatuh dalam dosa, tetapi mereka bangkit dan akhirnya setia sampai akhir. Maka hendaklah pula sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita juga pasti akan mengalami jatuh bangun dalam menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Tapi tak perlu takut.
Sejauh kita mau bangkit dan kembali berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka yakin dan percayalah kita akan dapat menyelesaikan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk semakin setia mewartakan dan menjalankan tugas panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Semoga pada akhirnya kita setia sampai akhir seperti yang telah ditunjukkan oleh para rasul, meskipun dalam perjalanan hidup mereka mengalami banyak jatuh bangun. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.